Perkenalkan, nama saya Silviana Kofi dengan nomor induk mahasiswa 1803030068. Saat ini saya akan mereview buku yang ke-8 dari mata kuliah Perencanaan dan Kebijakan Sosial yang berjudul Psikologi dari COVID-19. Kebutuhan akan identitas sosial, analisis COVID-19. Meskipun semuanya sangat baik untuk diceritakan orang bahwa mereka harus tinggal di rumah atau meratakan kurva infeksi, efektivitas kebijakan tergantung pada apakah mereka melakukannya atau tidak. Tujuannya adalah untuk memberi kita waktu untuk mempersiapkan dan mengurangi tingkat infeksi sehingga mereka kemudian dapat ditangani oleh dengan jenis intervensi lain. Argumen skeptis ini menunjukkan bahwa ketika hari-hari penguncian diberi nomor, demikian juga relevansinya perilaku dan psikologi untuk mengendalikan COVID-19 sendiri. Namun tidak cukup untuk memahami bahwa kita membutuhkan psikologi sebagai inti bagian dari upaya melawan COVID-19. Hal ini juga penting untuk memahami inti apakah semacam dari psikologi membantu atau menghalangi upaya tersebut. Psikologi semacam ini berpendapat bahwa ketika keadaan semakin menjadi sulit, orang-orang panik di saat krisis melanda. Masyarakat menjadi bagian dari masalah, jadi mereka perlu dilindungi dari kebenaran yang keras dan digembalakan oleh paternalistik pemerintah yang memperhitungkan kelemahan massa ketika memutuskan apa bentuk manajemen bencana yang layak. Yang pertama adalah kontradiksi oleh apa yang sebenarnya terjadi. Dalam banyak hal, berita utama tentang COVID-19 bukanlah kelemahan, tetapi kekuatan bagi orang-orang. Melanggar aturan cenderung membuat lebih baik atau berita utama daripada supermarket untuk tisu toilet dan pelanggaran kuncian telah memenuhi halaman depan. Di satu sisi bahwa ini mengarahkan pembuat kebijakan untuk melihat psikologi sosial dasar, masalah kepatuhan dan mengabaikan masalah praktis yang sebenarnya orang menunjukkan datang dari tempat manapun. Pada sisi lain, dan bahkan berpotensi lebih serius, pendekatan hukuman mungkin sebenarnya merusak motivasi publik untuk menerima tindakan yang dilakukan oleh pihak berwenang, resistensi berkembang biak, dan bahkan menyebabkan kekacauan sosial. Analisis identitas sosial dari COVID-19. Menulis di awal tahun 1970-an, Henry Tajfel mendefinisikan bahwa identitas sosial sebagai pengetahuan umum bahwa dia termasuk dalam kelompok sosial tertentu bersama-sama dengan beberapa signifikan emosional dan nilai baginya dari keanggotaan kelompok ini. Dengan kata lain, bahwa ketika mereka melihat identitas sosial kelompok di mana dia berasal dan mengidentifikasi dengan dari kelompok yang nasibnya dia saham alasan, pilihan Sofia menjadi lebih jelas. Memang pemeriksaan ini menjelaskan bahwa perilakunya ditentukan bukan oleh kekhawatiran tentang menjadi secara pribadi yang terinfeksi virus. Faktor-faktor ini membuat orang cenderung tidak mendefinisikan dari mereka sendiri dalam hal tertentu keanggotaan grup, jika grup tersebut berstatus rendah, jika memungkinkan untuk keluar dari grup. Identitas sosial menyediakan platform untuk sosial pengaruh, hubungan sosial, perilaku kolektif, dan hubungan antar kelompok. Setelah membuat sketsa proses yang mengarahkan orang untuk mendefinisikan diri mereka dalam istilah keanggotaan kelompok tertentu, pertanyaan yang jelas adalah mengapa hal ini, dari khususnya mengapa untuk membantu kita memahami psikologi COVID-19. Dalam banyak hal ini adalah pertanyaan yang ingin dijawab oleh sisa buku ini. Di dalam khususnya
kami berusaha untuk menjelaskan bahwa bagaimana pendekatan identitas sosial memberikan alat konseptual untuk mengatasi setiap masalah utama yang kami angkat di akhir bab sebelumnya. Oleh karena itu, bagian berikut ini akan menunjukkan bagaimana rasa keanggotaan kelompok, yaitu kategoris dari dalam. Hal ini menunjukkan identitas sosial atau rasa yang kita dan dasar untuk yang pertama pengaruh sosial dan kepemimpinan efektif, yang kedua sosial koneksi dan karenanya kesehatan, yang ketiga solidaritas dan perilaku kolektif, dan yang keempat jangka panjang istilah hubungan sosial antar kelompok. Sejak COVID-19 pertama kali menyebar ke seluruh dunia, ada banyak sekali contoh kepemimpinan yang tidak hanya memotivasi orang untuk bekerja secara kolektif, tetapi juga membantu mereka memahami cara terbaik untuk melakukannya. Klub memiliki tugas yang menantang untuk membiarkan para penggemar tahu bahwa tawaran mereka untuk Liga Utama pertama dalam 30 tahun telah dihentikan oleh COVID-19, tetapi dengan melakukannya dapat menunjukkan keberhasilan. COVID-19 telah menimbulkan tantangan yang sangat signifikan. Oleh karena itu, dengan seluruh negara berusaha untuk mengkoordinasikan kegiatan mereka dalam menanggapi pandemi. Dalam prosesnya, ia memiliki sangat penting bagi orang yang mengikuti saran dan mematuhi kebijakan dalam upaya untuk memecahkan masalah dalam bentuk koordinasi dan kerjasama yang efektif. Pakar WHO menyarankan bahwa dari hari ini dan seterusnya, tantangan utama pemerintah adalah menekuk kurva ke bawah bangsa, karena ini dapat membantu mencegah lonjakan infeksi dan menghentikan rumah sakit intensive care unit atau ICU menjadi kewalahan. Kebijakan pemerintah untuk mengatasi COVID-19 pada awalnya didikte oleh kekhawatiran tentang kelemahan manusia. Secara lebih umum, seperti yang dicatat oleh beberapa komentator, inisial pemerintahan Inggris, pengaturan kebijakan mencerminkan pandangan bahwa suram tentang psikologi dan kemauan warganya melihat mereka memiliki kepastian terbatas untuk melakukan hal yang benar, dan dengan demikian membuat kontaminasi kawanan tak terelakkan. Teori konspirasi. Konspirasi terjadi ketika sekelompok orang berkoordinasi secara diam-diam untuk melakukan sesuatu yang melanggar hukum atau tidak pantas. Perbedaan antara konspirasi dan konspirasi teori IC adalah masalah perdebatan akademis sebagian besar karena hal-hal subjektif. Mengingat hal ini, yang muncul adalah menggunakan istilah konspirasi dan merujuk pada aktual peristiwa yang dibuktikan untuk mencadangkan istilah teori konspirasi. Untuk mengeksplorasi isu-isu terkait COVID-19 pada awal Maret tahun 2020, sejumlah ahli mengumpulkan data yang dipilih bahwa di Inggris akan mendapatkan wawasan tentang psikologi orang-orang yang tidak mempercayai nasihat resmi pemerintah pada COVID-19. Mereka memberikan pertanyaan kepada responden untuk beberapa peristiwa politik dan sosial, disarankan agar pejabat versi peristiwa bisa menjadi upaya dan menyembunyikan kebenaran dari publik. Krisis memiliki efek yang sangat mendalam. Efek yang sangat mendalam pada cara kita menarik garis antara diri kita sendiri dan orang lain, antara orang asing dan keluarga, antara saingan dan sekutu, dan antara orang-orang dan sesama warga negara. Apabila kita menggambar garis-garis ini, bahwa ini telah membawa fokus tajam pada kelompok tempat kita berasal, yaitu keluarga kita sendiri, bahkan komunitas lokal kita, serta negara kita sendiri. Isolasi sosial. Secara khusus, penelitian perintis oleh Berkham dan Saim menemukan bahwa orang-orang yang tidak memiliki kontak sosial hidup jauh lebih pendek
daripada mereka yang mendorong kita untuk curiga terhadap teman, tetangga, dan sesama kita warga, meminta kita agar untuk berasumsi bahwa mereka memiliki penyakit dan menyebarkan di antara kita sendiri. Perilaku yang menyebabkan atau mencegah penyebaran COVID-19 bersifat mikro, perilaku yang dilakukan oleh puluhan kali setiap hari, menyentuh wajah, berjabat tangan, jarak fisik, dan pelanggaran lain di superpasar atau mengunjungi kerabat yang sudah lanjut usia. Perilaku ini akhirnya ditentukan apabila suatu komunitas berhasil meratakan kurva dan menjadi salah satu kisah sukses dari respon COVID-19 awal, atau sebagai alternatif berpengalaman penyebaran atau tidak terkendali dan tragedi yang berikutnya. Namun jarang ada yang lengkap keselarasan antara risiko yang dirasakan dari perilaku dan risiko aktual mereka.